Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ilmi dengan NIM F121236043. Di sini saya akan menjelaskan tentang Gunung Api Cember Vieja yang berada di Pulau La Palma. Di pendahuluan terdapat tiga isi. Yang pertama latar belakang, yang kedua isi, dan yang ketiga kesimpulan. Yang di latar belakang sendiri, latar belakang dari materi ini adalah Gunung La Cember Vieja adalah gunung berapi aktif yang terletak di Pulau La Palma, salah satu dari kepulauan Cinari di Lautan Atlantik. Gunung berapi ini memiliki bentuk kubah yang luas dengan kemiringan yang landai dan puncak yang cekung. Gunung berapi ini terbentuk dari akumulasi bertahap cairan lava yang mengalir dari akumulasi betapa cairan lava yang mengalir dari kawah pusat dan celah di sisi Gunung Merapi. Terakhir kali muncul pada 5 September 2021 yang berlangsung hampir 100 hari. Letusan ini menghasilkan aliran lava yang menghancurkan ratusan rumah, gereja, dan perkebunan pisang di pulau tersebut. Gunung Cember Vieja adalah gunung berapi perisai. Gunung perisai dihasilkan dari zona subduksi. Letusan gunung ini termasuk letusan etusif, letusan aliran lava atau pembentukan kubah. Umumnya kurang berbahaya meskipun letusan aliran lava mafic besar dapat merusak properti dan mungkin memiliki efek buruk pada kualitas udara regional. Tipe lava yang dikeluarkan gunung ini adalah tipe basal. Tipe-tipe gunung api berdasarkan bentuk, aktivitas, dan jenis letusan. Yang pertama itu letusan tipe gunung api berdasarkan bentuk. Gunung api Cember Vieja diklasifikasikan sebagai gunung api perisai atau shield volcano. Bentuk gunung ini cenderung landai dan melebar yang terbentuk dari aliran lava basaltik landai dan melebar yang sangat cair. Lava yang keluar dari gunung api jenis ini dapat mengalir jauh sebelum membeku, sehingga membentuk lereng yang tidak terlalu curam. Ciri khas bentuk perisai ini berbeda dengan gunung api stratovolcano yang berbentuk lebih kerucut dan curam. Kemudian tipe gunung api berdasarkan aktivitas. Secara aktivitas, Cember Vieja termasuk gunung api aktif. Meskipun letusan tidak terjadi setiap tahun, catatan sejarah menunjukkan bahwa gunung ini mengalami erupsi berlangsung dengan interval sekitar puluhan hingga ratusan tahun. Letusan terakhir yang besar terjadi pada tahun 2021 setelah dorman selama 50 tahun sejak tahun 1971. Tipe-tipe gunung api berdasarkan jenis letusan, yang dimana jenis letusan Cember Vieja dikategorikan sebagai campuran antara letusan Stromboli dan letusan Hawaiian. Letusan Stromboli ditandai oleh ledakan kecil hingga sedang yang menghasilkan lontaran lava, pijar, abu vulkanik, dan bom vulkanik. Sementara itu, letusan Hawaiian lebih bersifat efusif, yaitu lava mengalir keluar secara terus-menerus membentuk aliran yang luas. 2. Mekanisme erupsi, faktor pengontrol, dan letusan gunung api. Yang pertama itu mekanisme erupsi, yang dimana mekanisme erupsi sendiri pada gunung ini diawali dari proses pencairan batuan di dalam mantel atau kerak bumi akibat peningkatan suhu, penurunan tekanan, atau adanya kandungan air. Magma yang membentuk bersifat lebih ringan daripada batuan di sekitarnya sehingga mengalami kenaikan di permukaan melalui retakan atau dike. Saat mendekati permukaan, tekanan menurun sehingga gas-gas terlarut H2O, CO2, SO2 keluar dari magma, membentuk gelembung gas atau vesikel. Tekanan gas inilah yang akhirnya menyebabkan magma meledak di luar sebagai letusan atau erupsi. Bila tekanan gas dilepaskan perlahan, terbentuk aliran lava tenang, yaitu erupsi efusif. Sedangkan jika tekanan dilepas secara mendadak, terjadi erupsi eksplosif dengan lontaran batu, abu, dan gas panas. 2. Faktor pengontrol, yang dimana faktor pengontrol pada gunung api Cember Vieja ini meliputi komposisi magma, tekanan gas, dan struktur geologi bawah permukaan. Magma yang dikeluarkan bertipe basanit, bersuhu tinggi kurang lebih 1150 sampai 1200 derajat Celcius.
dan memiliki viskositas rendah, sehingga mudah mengalir dan menghasilkan erupsi efusif dengan aliran lava luas. Tekanan gas H2O, CO2, SO2 di dalam permukaan menjadi pendorong utama terjadinya letusan, terutama ketika gas terlepas secara mendadak. Sementara itu, struktur patahan dan dike di zona reef berperan sebagai jalur utama naiknya magma dari kedalaman 7-25 km. Kombinasi antara tekanan tinggi, magma encer serta kondisi geologi yang retak-retak menjadi erupsi chamber bersifat strombolin hingga Hawaiian. Yang ketiga, letusan indeks letusan gunung api pada Gunung Chamber. Pada tahun 2021 diklasifikasikan memiliki indeks letusan gunung api vulkanik explosive erupsi, yaitu letusan gunung api atau phase sebesar 3, yang berarti letusan tergolong moderat. Nilai ini ditetapkan berdasarkan volume material letusan yang mencapai lebih dari 10 juta meter kubik, durasi erupsi selama sekitar 85 hari, serta tinggi kolom abu yang mencapai beberapa kilometer. Yang ketiga, tipe gunung api Chamber Vieja yang berada di Pulau La Palma. Magma yang dikeluarkan oleh gunung api Vieja ini memiliki magma basaltik basanitik, yaitu magma mafic dengan kandungan silika rendah 44-48%, serta kaya akan FeO, MgO, dan CaO. Magma ini memiliki suhu tinggi sekitar 1150 sampai 1200 derajat Celcius dan viskositas rendah sehingga mudah mengalir di permukaan membentuk lava panjang dan luas. Kandungan gas volatil seperti H2O, CO2, dan SO2 cukup tinggi menyebabkan letusan bersifat strombolin hingga Hawaiian, yaitu letusan berulang yang tidak terlalu eksplosif namun terus-menerus mengeluarkan lava pijar dan abu vulkanik. 4. Material gunung api Chamber. Material gunung api Chamber yang berada di Kepulauan Canary, Spanyol menghasilkan berbagai material vulkanik yang berasal dari letusan strombolin dan Hawaii. Selama erupsi berlangsung, material ini terdiri dari material padat, cair, dan gas yang masing-masing membentuk morfologi serta karakter letusan gunung tersebut. Yang pertama itu material padat, yang dimana material padat sendiri ini bisa kita lihat dari gambar. Material padat yang dikeluarkan meliputi abu vulkanik berukuran sangat halus yang berbentuk dari pecahan kaca vulkanik dan mineral akibat letusan gas, lapilli berukuran 2-64 mm yang terbentuk dari kumpalan lava pijar yang membeku di udara, serta bom vulkanik berukuran besar lebih dari 64 mm yang terlempar hingga ratusan meter dari kawah. Material gunung api yang kedua itu adalah material cair, yang dimana material cair sendiri berupa lava basaltik dengan viskositas rendah, berwarna hitam keabuan dengan sangat encer, memungkinkan alirannya menempuh jarak jauh hingga mencapai Laut Atlantik, membentuk delta lava baru. Ketiga dari material gunung api dari chamber sendiri adalah material gas. Yang bisa kita lihat dari gambar ini, material gas terdiri dari campuran uap air atau H2O, karbon dioksida CO2, sulfur dioksida SO2, dan gas vulkanik minor seperti H2, CO, dan HCl. Gas-gas ini dilepaskan dari magma selama naik ke permukaan dan berperan penting dalam tekanan, letusan, serta pembentukan kolam abu. Geomorfologi gunung api Chamber. Gunung api Chamber Vieja merupakan gunung api perisai atau shale volcano di selatan Pulau La Palma, Kepulauan Sinari. Bentuk lebar dengan lereng landai terbentuk dari erupsi efusif lava basaltik encer yang mengalir luas selama ribuan tahun. Zona rekahan utama membentang dari utara ke selatan, menghasilkan banyak kerucut parasit, kawah muda, dan aliran lava berlapis. Erupsi tahun 2021 membentuk kerucut Toja Gate dan delta lava baru di pantai barat pulau. Geomorfologinya juga dipengaruhi oleh proses tektonik dan gravitasi, seperti runtuhan lereng besar ke arah barat daya. Secara keseluruhan,
Morfologi chamber Vieja mencerminkan hasil interaksi antar aktivitas vulkanik basaltik, rekahan rift, dan pembentukan lava luas khas gunung api perisai aktif di wilayah samudra. 5. Sejarah terbentuknya gunung api chamber Vieja yang berada di Pulau La Palma, yang berada di Spanyol, terbentuk dari aktivitas hotspot vulkanik di Samudra Atlantik, di mana magma dari mantel naik secara berulang menembus kerak samudra tipis sekitar 1,7 juta tahun yang lalu. Aktivitas ini membangun gunung api bawah laut, kemudian muncul di permukaan, membentuk Pulau La Palma yang tersusun atas lava basaltik. Pusat vulkanisme awal berada di Taburiente Utara. Namun, seiring waktu berpindah ke bagian selatan dan membentuk sistem chamber Vieja sekitar 125.000 tahun lalu yang menjadi zona vulkanik paling aktif di pulau ini. Chamber Vieja sendiri merupakan gunung api tipe perisai dengan karakteristik letusan efusif dan strombolin sampai Hawaiian, menghasilkan aliran lava, encer, kerucut parasit, serta rekahan panjang akibat tekanan magma dan dari dalam mantel. Dalam sejarah modern, gunung ini meletus pada 1949, 1971 dan 2021, di mana letusan 2021 ini menjadi yang terbesar dalam 500 tahun terakhir, menghasilkan lava basaltik sampai basanitik yang menutupi ribuan hektar lahan dan membentuk delta lava baru di pesisir barat La Palma. Proses erupsi berulang inilah yang terus membentuk dan mengubah morfologi Pulau La Palma hingga saat ini. Baik, kesimpulan dari materi saya adalah gunung api chamber Vieja sendiri yang berada di Pulau La Palma, Kepulauan Cinari yang berada di Spanyol merupakan gunung api aktif dengan tipe perisai atau shield volcano yang terbentuk dari vulkanik di Samudra Atlantik. Proses pembentukannya terjadi akibat naiknya mantel bumi secara berulang selama jutaan tahun, membentuk lapisan lava yang luas. Tipe magma yang dihasilkan adalah basanit, hepirit, basaltik, bersifat mefik dan bersuhu tinggi, sehingga letusannya cenderung efusif dengan aliran lava pijar meskipun kadang disertai letusan strombolin. Aktivitas vulkanik ini menjadi pengontrol oleh zona rekahan atau rift zone yang mempermudah keluarnya magma, membentuk banyak kerucut parasit dan aliran lava bertingkat. Secara geomorfologi, chamber Vieja menampilkan bentuk khas gunung api perisai dengan lereng landai dan lebar, serta terus berkembang akibat erupsi berulang seperti pada tahun 1949, 1971, dan 2021. Material yang dihasilkan berupa lava basaltik, abu vulkanik, lapili, dan bom vulkanik yang membangun morfologi baru seperti delta lava, tojogait di pantai barat. Aktivitas vulkanik chamber Vieja menunjukkan bagaimana proses endogen bumi membentuk bentang alam dan ekosistem baru melalui kombinasi antar dinamika magma, retakan kerak, dan retakan gas vulkanik yang terjadi berlangsung hingga saat ini. Baik, itulah penjelasan dari materi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.